Rajin sih. Pak, maaf Pak, suaranya ke mute Pak. Iya, iya, sebentar, sebentar. Saya lagi ngobrol sama sama dosen dulu bentar ya. Salah. Oh, ternyata banyak yang masih kebuka. Baik ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mohon maaf ya, mohon izin karena hari ini saya ada ngajar di pasca sarjana ya di Prodi Manajemen di S2-nya di kampus Cililitan. Saya tadi baru selesai jam 3.10 tadi ya, 3.10 saya baru selesai, saya rehat sebentar tadi ya. Kemudian saya baru join tadi di jam 3.30 kita baru join. Nah, karena jadwal ini kalau misalnya tidak saya diganti di hari ini bingung karena memang kedepannya pasti akan ini ya. Saya bilang kemarin kan agak terganggu itu paling di dua sesi yang harus diganti hari dengan online gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya sebenarnya teman-teman Sabtu di kosong sebenarnya bisa 2 minggu sekali ya. Jadi ketemunya di jam pagi, kemudian kita break dulu, nanti ketemu lagi jam 3.30 gitu kalau mau di online kan ya. Gitu. Baik, hari ini di sesi kedua karena nanti minggu depan kita sudah mulai libur ya, 2 minggu ke depan kita sudah mulai libur, jadi mulai teman-teman nanti sampai hari besok ya masih kuliah sampai tanggal 23. Kemudian tanggal 24 teman-teman sudah libur sebelum lebaran ya, sampai dengan teman-teman nanti di tanggal berapa ya, tanggal 5 ya, masuk kembali tanggal 7 gitu ya, teman-teman nanti baru mulai kuliah lagi. Jadi minggu ini hanya 2 sesi saja, 2 sesi perkuliahan ya, yang teman-teman harus selesaikan di sesi 1, sesi 2 gitu. Nah, hari ini kita akan banyak membahas tentang masalah yang berhubungan dengan masalah riset ya, masalah riset dari riset penelitian ini. Nanti juga akan saya hubungkan dengan panduan skripsi ya yang ada saat ini. Nanti bagaimana teman-teman nanti membuat yang namanya tugas akhir ya, yang berhubungan dengan skripsi yang harus teman-teman buat nanti ke depan itu bagaimana. Baik, saya jelaskan dulu ya, yang berhubungan dengan masalah riset dari penelitian itu. Masalah riset dalam penelitian, dalam riset penelitian ini biasanya muncul dari yang namanya masalah gitu ya.
masalah yang muncul, masalah yang ada. Nah, masalah ini satu dengan yang lainnya ini membuat kita harus memulai dan memikirkan tentang masalah apa yang dihubungkan dan diinikan dengan penelitian kita yang berhubungan dengan judul skripsi yang akan kita buat. Semua berawal dari masalah. Nah, riset penelitian ini yang kemarin saya ulas kembali ya, yang berhubungan dengan metode penelitian ini, kita kemarin bermulai dari yang namanya suatu yang masalah dari menentukan pertama kali menemukan topik penelitian. Yuk, topiknya apa? Masalahnya apa? Dengan topik penelitian yang ada, dengan satu dengan yang lainnya, ketika sudah ada topiknya, sudah ada masalahnya gitu, satu dengan yang lainnya, kemudian teman-teman sudah punya topiknya nih. Topik yang ada, pemilihan yang sudah ada, kemudian teman-teman rumuskan permasalahannya, membuat perumusan masalah yang ada, teman-teman menentukan nanti ada variabel yang harus teman-teman buat ya. Biasanya untuk S1 ini variabelnya itu di S1 manajemen itu 2X ya, 2X dan 1Y. Begitupun yang di akuntansi sama ya, 2X dan 1Y. Jadi nanti variabelnya ada variabel X1, ada variabel X2, dan ada variabel Y. Setelah teman-teman merumuskan masalah, kemudian teman-teman dalamnya adalah merumuskan yang namanya hipotesis. Apa hipotesis yang teman-teman mau buat di situ? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Kira-kira dugaan teman-teman sebelum teman-teman meneliti ke lapangan itu apa? Gitu. Dengan teman-teman merumuskan, dengan teman-teman menciptakan hipotesis ini, dianggap itu adalah dugaan awal. Teman-teman bisa menerka, bisa membuat suatu yang namanya dugaan atau perkiraan hipotesisnya apa. Biasanya kalau judulnya pengaruh, nanti ada pengaruh apa tidak ada pengaruh. Ya kan, kalau hubungan ada hubungan apa tidak ada hubungan. Tapi biasanya paling sering di S1 ini adalah menghitung pengaruh. Setelah merumuskan hipotesis, kemudian berikutnya adalah teman-teman menentukan yang namanya variabel penelitian. Variabel ini teman-teman tentukan yang tadi ya, ada variabel X-nya, variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Variabel bebas dan variabel terikatnya dibuat di situ. Setelah variabel dibentuk, kemudian teman-teman selanjutnya adalah menentukan tipenya apa, tipe penelitiannya apa, kualitatifkah, kuantitatifkah, didesain ya dengan sendirinya apa yang mau teman-teman ambil yang dengan. Kemudian setelah mendesain, kemudian teman-teman merencanakan apa yang mau teman-teman rencanakan dan apa yang mau teman-teman laksanakan ya di dalam suatu penelitian itu. Dengan masalah yang ada, dengan masalah merencanakan yang ada, dan akhirnya teman-teman langsung terjun ke lapangan untuk meneliti dari penelitian yang sudah teman-teman ambil. Kemudian setelah direncanakan dan dilaksanakan penelitian, kemudian teman-teman menganalisa data. Yuk, analisis datanya. Dengan data yang sudah dianalisis, ya data itu kemudian dibuatkan sesuatu hal yang di dalamnya dia dibuatkan analisanya. Setelah teman-teman sebar angket, sebar kuesioner, nah satu dengan yang lainnya, kemudian dibuatkan datanya. Kalau data secara kuantitatif, biasanya teman-teman menggunakan alat bantu SPSS ya, atau mungkin menggunakan SEM, atau mungkin Listel dan sebagainya. Tapi yang umum di Pertiwi digunakan hanya menggunakan standarnya adalah standar SPSS yang digunakan. Setelah ada analisis data, kemudian teman-teman melakukan dengan cara membuat kesimpulan. Yuk kesimpulannya dibuat ya, dianalisa. Kesimpulan ini harus bisa menjawab rumusan masalah, harus bisa menjawab yang namanya tujuan dari penelitian itu apa. Metode penelitian dan istilahnya adalah metode. Namanya metode penelitian berarti dikaitkan dengan ada dua suku kata di situ, yaitu kata metode dan kata penelitian gitu ya. Kata metode dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah metodos. Metodos ini yang berarti adalah cara, ya, yang berarti adalah menuju kepada suatu jalan apa yang mau diinikan. Kemudian metode berikutnya adalah metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau suatu objek penelitian. Ya.
sebagai upaya untuk dia bisa menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan termasuk juga dalamnya adalah keabsahannya. Kerehabilitasannya juga harus dibuat di situ yang berhubungan dengan metode penelitian itu. Adapun arti dari penelitian sendiri diartikan sebagai proses pengumpulan dan proses analisis data yang dilakukan secara sistematis ya dalamnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan ini dan analisis data ini dilakukan secara ilmiah ya, baik bersifat secara kuantitatif ya dengan menggunakan kuantiti berarti angka-angka yang digunakan, statistik yang digunakan, atau kualitatif berbicara tentang kualitas dengan menggunakan nanti adalah triangulasi data dengan menggunakan datanya berupa data penelitian yang menggunakan dengan cara wawancara, kemudian dengan cara observasi di lapangan sampai dengan studi dokumentasi. Kemudian setelah itu adalah secara studi eksperimental. Namanya eksperimental berarti ini adalah tentang melakukan eksperimen trial and error di dalam suatu penelitian maupun non eksperimental atau secara interaktif ya ataupun secara non interaktif. Itu menurut Millen ya di dalam arti dari suatu penelitian. Ini adalah kedudukan dari subjek penelitian nih, di mana subjek penelitian itu dalam kedudukan dalam suatu penelitian ini dimulai dari yang namanya pendefinisian dan perumusan masalah. Yuk definisikan rumusan masalahnya. Setelah masalah dirumuskan dengan yang ada ini, kemudian akan menciptakan adanya studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini adalah studi yang dimana ini mencari tahu kira-kira ada gap nggak, ada kejanggalan nggak di suatu tempat tersebut di dalamnya, agar tempat tersebut itu bisa kita analisis ya, bisa kita berikan dengan berbagai macam data, baik data secara fenomenal ya, fenomena yang ada di lapangan, sehingga itu dijadikan dasar untuk memperkuat judul penelitian. Pak, di sana masalahnya tentang masalah disiplin kerja karyawan. Karyawannya tidak disiplin, atau mungkin karyawan motivasinya menurun dan sebagainya gitu. Selain itu juga di sana misalnya mutasi jabatan atau mungkin rolling jabatan atau mutasi jabatannya kurang dan segala macam. Nah, itu adalah dua gap masalah yang ada di tempat tersebut. Dengan masalah yang ada di tempat tersebut, nah kita teliti, nah diangkatlah suatu judul, oh pengaruh motivasi atau disiplin kerja ya, dan misalnya motivasi ibaratnya tentang masalah mutasi jabatan atau mungkin promosi jabatan ya terhadap kinerja karyawan yang ada. Nah, masalah itulah diungkap dari tempat penelitiannya. Dengan tempat penelitian yang ada satu dengan yang lainnya, ini menyebabkan akan ada sesuatu data yang memperkuat judul penelitian kita. Dengan judul penelitian kita yang kuat, sehingga itu akan menjadi gap, akan menjadi masalah, dan masalah itu satu dengan yang lainnya bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif, sebagai salah satu syarat ya di dalam menentukan suatu fenomena atau masalah gap yang ada. Kemudian setelah masalah ada, studi penurunan ada, kemudian lanjutkan dengan yang menggunakan adalah perumusan hipotesis. Yuk dirumuskan hipotesisnya. Dengan perumusan hipotesis yang ada ya, kita hubungkan tuh, oh ada pengaruh X1 terhadap Y, ada pengaruh X2 terhadap Y, ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Itu adalah perumusan hipotesis. Setelah perumusan hipotesis, selanjutnya adalah kita kumpulin data. Yuk datanya kita kumpulkan datanya. Dengan kumpulan data yang ada ya, kita kumpulkan, jelas kita melihat ada yang namanya populasi dan ada namanya sampel yang ada. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti, sementara sampel adalah sebagian dari populasi. Kalau populasinya adalah karyawan di tempat instansi X ya, berarti itu adalah seluruh karyawan yang ada di sana. Lihat karyawannya menggunakan metode apa digunakan. Apakah metodenya adalah metode pengambilan sampelnya dengan menggunakan rumus Slopin kah? Atau ada perhitungan Ari Kunto dengan menggunakan berapa sampel 10% per 20%, itu tergantung dari nanti perhitungan dari teori mana yang teman-teman gunakan di dalam penentuan sampelnya.
Dan sebelum membuat sampel, dalamnya juga kita harus membuat yang namanya instrumen penelitian. Buat lihat dimensinya apa, kemudian lihat kisi-kisinya, setelah itu baru dibuatkan soal atau indikator pernyataan-pernyataan di dalam soal tersebut. Misal, X1-nya soalnya ada 10, X2-nya ada 10, Y-nya ada 10, maka dibuat tuh soalnya. Biasanya penggunaannya dia menggunakan skala Likert yang digunakan. Setuju, ya sangat setuju, kemudian tidak setuju, atau mungkin netral, atau sangat tidak setuju penggunaannya. Setelah instrumen penelitian, selanjutnya lakukan uji validasi. Uji validitas itu uji keabsahan data. Setelah uji validasi oke, baik, berarti selanjutnya adalah diuji dengan menggunakan uji reliabilitas yang ada di situ. Setelah data terkumpul, kemudian ketemu sampelnya, kemudian instrumen penelitian juga sudah ada, selanjutnya kita analisis datanya. Dengan kita menganalisis data yang ada ya, kemudian selanjutnya kita membuat yang namanya kesimpulan dan rekomendasinya apa dalam penelitian itu. Setelah kesimpulan dan rekomendasi yang ada, selanjutnya teman-teman menyusun laporan hasil penelitian, susun skripsinya, nah itu dibuatkan laporan dalam berupa hasil. Nah, subjek penelitian, bisakah penelitiannya bersifat kualitatif digabungkan dengan penelitian yang bersifat kuantitatif? Jawabannya pasti sangat bisa ya. Karena ini adalah penelitiannya dengan penelitian namanya mixed method riset. Di mana penelitian ini dihubungkan, digabungkan dengan berbagai macam temuan-temuan ya, baik itu temuan secara demografi atau temuan secara statistik, yang digunakan di beberapa bentuk data kuantitatif dan keabsahannya analisis data kualitatif. Di mana peneliti ahli di bidang sosiologi misalnya, ada menurut Barney Glaser dan Strauss ya, yang menyatakan ternyata ada berkesinambungan antara teori ya yang merupakan teorisasi data sebagai metodologi yang disebut dengan namanya ground theory approach. Nah, ini adalah berhubungan dengan metode penelitian yang bersifat kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur ya secara sistematis guna mengembangkan sejumlah teori, adanya ground atau teori dasar ya atau alasan yang disusun secara induktif pada semua fenomena yang ada. Ini menurut Anselm Strauss ya dan Juliet Corbin di dalamnya. Berikutnya muncul pertanyaan sih Pak, kenapa sih kita perlu meneliti Pak, perlu riset? Jawabannya bukan karena saya S1 Pak harus skripsi gitu, itu salah satunya di situ ya. Penelitian yang ada yang dilakukan ya, karena ada beberapa macam alasan yang harus kita lakukan. Pertama, penelitian itu akan memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi atau yang mengganggu. Sehingga masalah itu dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut di dalam penelitian kita. Itu langkah pertama kenapa kita harus meneliti. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan ini dapat berupa penelitian lanjutan. Di mana penelitian lanjutan ini adalah penelitian orang terdahulu, kemudian dia sudah teliti, kemudian teman-teman meneliti kembali dengan menambahkan variabel baru, satu variabel misalnya. Nah, itu adalah penelitian lanjutan yang berkesinambungan. Bahwa penelitian yang sebelumnya ada, kemudian dikembangkan kembali dengan mengganti indikator atau dengan mengganti variabel, sehingga nanti akan muncul pembaharuan penelitian yang baru yang lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dalamnya juga bisa bersifatnya untuk meluruskan atau bersifatnya untuk penelitian yang dari bentuk pembantahan hasil peneliti yang dianggap keliru. Ya. Dengan demikian, ilmu atau berkembangnya secara benar ya, karena di dalamnya dia melalui penelitian dapat ditemukan akan adanya hal-hal yang baru. Melalui penelitian memungkinkan peningkatan aplikasi hasil penelitian yang ditemukan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan bisa bertambah maju
Kalau aplikasinya digunakan dalam penelitian tidak hanya menggunakan SPSS, tapi teman-teman sudah upgrade dengan menggunakan SEM atau Listel atau lainnya, gitu kan. Itu yang menyebabkan berkembangnya suatu penelitian yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ada beberapa kajian secara teoritis di dalam riset penelitian di sini. Adalah teori dan riset penelitian, mulai dari permasalahannya. Dalamnya ada masalah yang ada, kita hubungkan dengan teori. Ketika hubungkan dengan teori yang ada, permasalahan yang ada dengan teori yang ada, kemudian selanjutnya teman-teman melakukan ada yang namanya riset penelitian. Riset penelitian yang ada, kemudian teman-teman tarik di dalam pengambilan suatu kesimpulan. Ini adalah teori dan riset dari sudut penelitian. Mulai dari masalah, kemudian hubungkan dengan teori, kemudian riset dengan peneliti, kemudian ambil atau tarik suatu kesimpulan. Kemudian ada lagi fungsi kerangka teori dalam penelitian. Fungsi kerangka teori dalam penelitian ini beraneka ragam ya. Ada sebagai dia penjelas, ada sebagai prediksi, ada sebagai kontrol yang ada di situ. Penelitian dapat didefinisikan suatu metode studi yang melalui penyelidikan dengan hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Kemudian berikutnya ada lagi pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis ya terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan itu apa masalahnya. Yang keempat adalah suatu metode dalamnya untuk menemukan kebenaran dan juga merupakan sebuah pemikiran secara kritis, critical thinking. Kemudian penelitian juga meliputi adanya pemberian definisi. Diberikan adanya suatu definisi, sesuatu yang baru ya. Kemudian diberikan adanya redefinisi, definisi baru terhadap suatu masalah yang ada. Dengan merumuskan yang namanya hipotesis atau jawaban sementara, di dalamnya membuat suatu kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan kecocokan dengan suatu hipotesis. Kemudian ada lagi kerjasama ilmiah, di mana kerjasama ilmiah ini untuk mengembangkan adanya ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, ya, dan seni dalam rangka memperoleh informasi, dalam rangka memperoleh temuan, ya, dalam rangka memperoleh produk, ya. Nah, ini melalui metodologi yang berkaitan erat dengan satu atau beberapa macam disiplin keilmuan yang di dalamnya itu. Nah, ini menurut Depdiknas RI ya, yang dihubungkan dengan pengetahuan, teknologi, dan ilmu seni yang digabungkan. Kemudian menemukan teori baru, menemukan produk baru, sehingga bisa lintas produk juga di dalam suatu penelitian satu dengan lainnya. Kemudian berikutnya ada diartikan sebagai definisi dari penelitian. Ini menurut Russell Fendi, yang mengatakan bahwa yang namanya suatu penelitian ya dapat dikatakan sebagai cara mencari kebenaran. Dengan metode kebenaran peneliti digunakanlah dengan menggunakan metodenya adalah metode ilmiah. Kemudian yang kedua, penyelidikannya yang bersifat sistematis, di mana yang ditunjukkan pada penyediaan berbagai macam informasi ya untuk menyelenggarakan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Ini menurut Cover dan Emoy. Penyelidikan lebih lanjut tentang penelitian inquiry. Nah, ini berbagai macam investigasi ya atau eksperimen yang digunakan di dalamnya dalam menginterpretasikan fakta di lapangan, kemudian merevisi berbagai macam masukan teori atau hukum ya atau dalil yang sudah ada dengan menggunakan fakta baru sehingga muncul sesuatu hal aplikasi baru atau ada revisi dari teori atau hukum yang ada. Kemudian berikutnya
ada yang bersifatnya memeriksa atau mencari kembali. Ya, ini menurut Kamus Webster di situ. Dalam suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis, di dalamnya ujungnya untuk mencari fakta, untuk mencari kebenaran yang ada. Dengan kebenaran yang ada, satu dengan yang lainnya, maka ini bisa dibuatkan ya sesuatu hal yang memang bersifatnya pengujiannya itu pengujian yang benar-benar menguji di dalamnya. Kemudian berikutnya ada yang namanya suatu usaha yang untuk menemukan suatu hal dengan metodenya adalah metode ilmiah. Dengan metode ilmiah, satu dengan yang lainnya, ini akan dibuatkan sesuatu hal yang baik. Ada 3 unsur penting dalamnya, mulai dari sasaran, kemudian usaha, kemudian untuk mencapainya, dan metode ilmiah yang digunakan di dalamnya. Apa sih metode penelitian? Metode penelitian itu diartikan di situ sebagai suatu metode dan arti dari kata penelitian. Metode penelitian pada dasarnya dia merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Gunanya bagaimana? Cara ilmiah didasarkan ya pada ciri-ciri keilmuan yang ada ya, mulai dari bersifat rasional, kemudian bersifat empiris, kemudian bersifat sistematis. Ini adalah langkah di dalam penemuan suatu metode dari suatu metode penelitian itu. Kemudian bagaimana kalau kita berbicara tentang tujuan penelitian dan riset? Tujuan penelitian dan riset dalamnya biasanya kita akan menemukan yang namanya temuan baru. Penemuan yang ada, langkah kedua adalah kita buktikan. Pembuktian. Kemudian setelah pembuktian selanjutnya adalah pengembangan. Yuk kembangkan. Setelah pengembangan yang di dalamnya satu dengan yang lainnya itu sudah ada pembuktian, kemudian ada pengembangan dengan menggunakan teori baru, dengan teori yang lebih up to date, dengan ditambahkan variabel atau ditambahkan dengan menggunakan penelitian apa yang mau digunakan di situ. Kemudian lagi jenis-jenis penelitian di dalamnya ya. Ada jenis penelitian ini beraneka ragam, ada penelitian murni, di mana penelitian ini adalah untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam ya, atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Kemudian lagi penelitian terapan, adalah penelitian yang dilakukan ya untuk melaksanakan informasi yang digunakan untuk pemecahan suatu masalah. Ini adalah yang berhubungan dengan penelitian menurut tujuannya. Kemudian ada lagi penelitian lainnya, penelitian yang bersifat eksklamasi. Tingkat eksplanasi itu tergantung jenis penelitiannya ya. Dalamnya ada penelitian deskriptif ya, namanya deskriptif, berarti penelitian dia itu hanya sekedar menggunakan angka-angka yang ada. Penelitian deskriptif diartikan dia sebagai jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif. Di dalamnya dia mengenal suatu fenomena, mendengar ada suatu masalah, suatu peristiwa, suatu keadaan ya yang lebih akurat. Penelitian ini tidak mencari sebab akibat, tetapi juga mencari fenomena yang terjadi seperti apa yang terjadi di lapangan. Kemudian ada lagi ciri-ciri penelitian deskriptif, yang mulai dari menggambarkan fenomena secara rinci, kemudian tidak mencari hubungan sebab akibat, kemudian mengungkapkan ya, menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan. Apa teknik pengumpulan yang ada? Kemudian selanjutnya adalah menganalisa data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sederhana. Jenis-jenis penelitian secara kuantitatif ini tidak hanya dimiliki oleh ini ya, bahkan ada penelitian survei, ada penelitian kasus, ada penelitian yang bersifat komprehensif. Ada lagi penelitian secara kualitatif.
Kemudian berikutnya ada lagi yang namanya penelitian berikutnya adalah penelitian yang bersifat komparatif. Bersifat komparatif berarti di sini adalah penelitiannya yang bersifat membandingkan. Membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel-variabel tertentu. Variabelnya itu apa? Kemudian berikutnya, contoh lain misalnya penelitian deskriptif banyak ya di bidang pendidikan, ada yang menggunakan guru biasanya digunakan di sekolah, ada bidang manajemen ya, perbankan syariah, ada pariwisata dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada penelitian asosiatif. Namanya asosiatif berarti berhubungan dengan asosiasi. Dengan namanya asosiasi, berarti penelitian ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungannya apa? Hubungannya peneliti mencoba memahami bagaimana satu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Apakah hubungan tersebut bersifat sebab akibatkah atau hubungannya yang bersifat korelasi? Ada ciri-ciri penelitian yang bersifat asosiatif. Yang pertama, penelitian tersebut melibatkan lebih dari satu variabel. Ya, fokus utamanya pada penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antar variabelnya bagaimana. Yang kedua, dia bisa bersifat analisis statistik. Teknik statistiknya seperti menggunakan korelasi, menggunakan regresi, menggunakan uji hipotesis ya. Kemudian digunakan juga menentukan hubungan antar variabelnya itu apa. Yang ketiga, data dapat bersifat korelasional atau kausal. Di mana hubungan antara variabel ini bisa hanya sebatas korelasi atau menunjukkan adanya hubungan dari sebab akibat itu apa. Yang keempat, seringkali digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, dan manajemen. Misalnya penelitian ini berpengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan atau hubungan kepuasan pelanggan dengan loyalitas yang ada. Jenis-jenis penelitian asosiatif banyak ya, ada tadi situ ada korelasional, ada kausal. Kalau korelasional di sini bertujuan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel tanpa menentukan sebab akibatnya. Contohnya, hubungan antara kepuasan kerja dengan produktivitas karyawan. Kemudian ada lagi penelitian asosiatif bersifat kausal. Hubungan sebab akibat. Bertujuan dia mengetahui apakah satu variabel ini menyebabkan adanya perubahan pada variabel lain. Contohnya, ada pengaruh strategi pemasaran digital terhadap peningkatan penjualan hotel syariah misalnya. Kemudian ada lagi penelitian berdasarkan jenis ya. Penelitian berdasarkan jenis dan analisis datanya. Di situ ada penelitian yang bersifat kuantitatif, ya. Ada penelitian yang bersifat kualitatif, ada penelitian campuran. Artinya penelitian campuran ini adalah penelitian gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Berbicara kuantitatif berarti dia menggunakan datanya adalah data numerik dan analisis statistik. Data numerik atau data ini adalah angka-angka yang digunakan. Ya, makanya menggunakan dengan menggunakan statistik yang digunakan. Kemudian contohnya apa? Misalnya hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja terhadap industri perhotelan misalnya. Ada lagi penelitian bersifat kualitatif, kualitas, quantity. Nah, berarti berhubungan dengan segala sesuatu yang diambil datanya sesuai dengan menggunakan triangulasi data. Interview di dalamnya penggunaan, ya. Kemudian penggunaan yang lainnya. Kemudian ada lagi penelitian campuran atau kita kenal dengan menggunakan penelitian mixed method antara penelitian bersifat kuantitatif dan penelitian yang bersifat kualitatif. Nah ini bedanya nih menurut buku ya, buku Creswell. Nah dia mengatakan ada di dalamnya itu penelitian quality dan quantity itu tergantung dilihat dari mana prosesnya.
Kalau prosesnya, kita lihat. Identifikasi masalah. Nah, kalau kuantitatif dia tergantung dari deskripsinya dan tergantung dari keterangannya. Tapi kalau kualitatif dia mencari arti dan mencari makna. Kalau kepustakaannya, kalau kuantitatif adalah berperan penting ya, tapi kalau kualitatif peranannya dia kurang. Tujuannya bagaimana? Tujuannya kalau kuantitatif adalah khusus dan terukur, kalau kualitatif dia pengalaman berpartisipasi. Kemudian gimana prosesnya pengumpulan datanya? Ada yang bersifat kuesioner di dalamnya, kalau kuantitatif ya. Kalau kualitatif biasanya dengan menggunakan teks, dengan menggunakan interview, dengan menggunakan gambar dan sebagainya, foto, dokumentasi dan sebagainya. Kemudian gimana prosesnya atau interpretasinya? Dalamnya ada yang namanya analisis statistik inferensi. Kemudian bagaimana kualitatifnya dalamnya? Ada lagi analisisnya, ada analisis teks dalamnya. Bagaimana pelaporannya? Dalamnya ada standar dan tetap ya kalau kuantitatif, tapi kalau kualitatif bisa bersifat fleksibel dan refresh ya, tergantung dari pengembangan apa yang mau kita kembangkan. Ini adalah perbedaan antara jenis penelitian ya yang bersifat analisis data kuanti maupun kuali. Kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif dia mengukur fakta objektivitas. Jadi fakta objeknya terlihat jelas tuh kalau kuantitatif. Tetapi kalau kualitatif dia fokusnya pada realitas sosial. Yang kedua, fokusnya pada variabel kalau kuantitatif, kalau kuali fokus pada proses interaktif yang ada. Kalau kuantitatif fokusnya pada kunci reliabilitasnya, tapi kalau kualitatif kuncinya adalah autentisitas. Kalau kuantitatif adalah bebas nilai ya, kalau kuantitatif adalah nilainya diperkuat. Kelima, bebas dari konteks. Kemudian kalau kualitatif tergantung pada konteksnya itu apa konteksnya. Keenam, banyak subjek dan kasus yang ada. Tapi kalau kualitatif kasusnya sedikit, subjeknya dan kasusnya lebih banyak. Yang ketujuh, analisis statistiknya dengan kalau misalnya kualitatif adalah tergantung tertemanis. Kemudian kalau kuantitatif bersifat penelitiannya terpisah, tapi kalau misalnya kualitatif harus terlibat di dalamnya. Ini konsep dasar penelitian yang bersifat kualitatif. Biasanya pendekatan yang dipakai adalah pendekatan fenomenologi. Fenomena apa yang ada itulah yang dibuatkan sesuatu hal yang dibuatkan fenomenanya, sehingga fenomena itu tadi dia bisa melihat dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang ada. Kemudian ada lagi dalamnya biasanya mulai dari yang namanya pengalamannya adalah pengalaman langsung di dalamnya ya. Dengan pengalaman langsung dengan satu dengan yang lainnya ya. Ini adalah fenomenanya adalah fenomenologi. Ada arti muncul lewat dari pengalaman yang ada atau arti via interpretasi yang kita kembangkan di dalam penelitian kualitatif. Lebih banyak ngata-ngatain kalau kualitatif itu. Kalau kuanti dia lebih banyak itu adalah memilih dan angka-angka yang digunakannya. Tergantung dia menggunakannya yang mana. Kemudian ada lagi berbagai macam ruang lingkup riset penelitian bisnis ini. Bisa lingkupnya beraneka ragam ya, ada lingkup akuntansi dan keuangan. Ya, bidangnya itu. Ada lingkupnya bidang pemasarannya atau marketing. Kemudian ada lagi lingkupnya adalah lingkup bidang sumber daya manusia. Kemudian ada lagi lingkupnya bidang operasional dalamnya. Mengapa sih kita perlu meneliti dan riset strategi yang ada? Riset strategi dia merupakan penggabungan nih dari seluruh bidang yang ada. Itu ada riset dan teknologinya yang dia merupakan penggabungan dari seluruh macam bidang-bidang yang ada. Cakupan risetnya ini biasanya adalah strategi ya yang lebih luas dan lebih kompleks di dalam penelitian riset ini. Nah, ini contoh penelitian model riset penelitian pemasaran ya yang kemarin saya jabarkan. Ini namanya mapping ya. Jadi diagram map ya.
atau diagram alir yang digunakan ya di dalamnya di dalam membuat yang namanya skala, di dalam menentukan apa yang mau kita teliti. Nah, ini kalau kita teliti, di sini ada yang namanya kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran ini ternyata dipengaruhi oleh yang namanya volume penjualan. Kemudian dipengaruhi oleh pertumbuhan pelanggan. Kemudian dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan. Teman-teman hanya membuat ini saja lingkupnya, ya. Itu teman-teman sudah bisa membuat judul. Misal judulnya apa nih? Ini saja. Pengaruh volume penjualan, pertumbuhan pelanggan, dan pertumbuhan penjualan terhadap kinerja pemasaran. Ini bisa jadi satu judul. Atau yang ini, orientasi pasar. Ternyata dipengaruhi oleh 3. Ada informasi konsumen, ada informasi pesaing, ada koordinasi lintas fungsi di dalamnya. Ini kalau dihubungkan di dalamnya, kita jadikan sebagai suatu penelitian, jadi nih, pengaruh informasi konsumen, informasi pesaing, dan lintas koordinasi lintas fungsi terhadap orientasi pasar. Atau kalau menggunakan variabel yang intervening. Kalau intervening nih bisa variabelnya misalnya dari ini ke sini nih. Misalnya saya ngambil pola dari ini aja nih. Pengaruh. Kalau S1 cukup 2 ya. Jadi pengaruh informasi konsumen dan informasi pesaing terhadap orientasi pasar. Cukup kalau S1. Kalau S2 misalnya nih bisa nih menggunakan variabel intervening. Pengaruh informasi konsumen, informasi pesaing, koordinasi lintas fungsi, ya, terhadap strategi promosi penjualan ya yang dimediasi oleh orientasi pasar. Nah, jadi variabelnya ada variabel X, ada variabel intervening, ada variabel Y di dalamnya. Kemudian ada lagi keunggulan bersaing nih. Ini juga sama, bisa juga dijadiin satu judul. Ada namanya durabilitas. Ada namanya imitabilitas. Ada namanya kemudahan di dalam menyamai. Ini adalah keunggulan bersaing. Ini contoh penelitian di bidang pemasaran. Bagaimana sekarang penelitiannya di bidangnya adalah di bidang SDM. Nah, bidang SDM banyak hal di situ. Ini misalnya ada konflik keluarga. Orang yang bekerja pertamanya rajin kok tiba-tiba malesnya luar biasa. Ternyata dia berkonflik dengan keluarganya. Ternyata dia habis ribut dengan keluarganya sehingga dia lebih banyak merenung dan sebagainya. Nah, ini adalah konflik keluarga. Atau ada juga orang yang menyatakan kepuasan hidup, hidupnya sudah puas. Ada orang yang menyatakan tentang stres kerjanya bagaimana. Ada orang yang menyatakan bahwa akan adanya kepuasan kerja sampai dengan prestasi kerja. Ini bisa jadi judul. Pengaruh konflik keluarga dan kepuasan hidup terhadap stres kerja. Pengaruh konflik keluarga dan kepuasan hidup ya terhadap kepuasan kerja. Atau pengaruh konflik keluarga dan kepuasan hidup terhadap prestasi kerja. Tergantung teman-teman menggunakan yang mana. Kemudian bagaimana Pak riset di bidang akuntansi atau keuangan? Kalau teman-teman mau memakai pengaruh di dalamnya, bisa seperti ini. Pengaruh manajemen, pengaruh modal, hutang terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tapi kalau S2 ini jadi manajemen, nasabah, jenis hutang ya terhadap kepercayaan investor ya. Dalamnya ini ada berhubungan dengan tadi bentuk KPP. Nah, kemudian ada lagi contoh model penelitian yang bersifatnya adalah bersifat strategik. Berbicara strategik berarti berbicara tentang strategi apa yang mau dibuat di dalam kita menentukan dengan yang namanya variabel-variabel yang satu dengan yang lainnya.
dalamnya ini sama nih. Misalnya ada faktor manajerial, pengaruh faktor manajerial, faktor lingkungan ya, dan faktor organisasional terhadap intensitas perencanaan strategik. Atau ini kalau S2 ini bisa jadi nih kalau S2. Pengaruh faktor manajerial, pengaruh faktor lingkungan, pengaruh dan faktor organisasional ya terhadap kinerja keuangan yang dimediasi oleh intensitas perencanaan strategik. Nah, itu kalau S2. Kalau S1 cukup dua aja ngambil, faktor manajerial dan faktor lingkungan terhadap intensitas perencanaan. Inilah cara menentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikat di dalamnya itu. Itu ya kurang lebih yang saya sampaikan. Jika ada sharing atau pertanyaan, monggo dipersilakan sambil saya membuka Edlink. Silakan jika ada sharing atau pertanyaan. Oke, jam 16.20 saya presensi dulu ya. Teman-teman yang ada di room atau teman-teman yang mereka sedang ada di ini, tolong diinformasikan ke temannya ya. Biar nanti bisa kita ini kan, bisa kita presensikan teman-teman sedang jalan atau sedang apa. Jadi biar nanti bisa dibuatkan. Baik, kalau ini kita presensi dulu ya. Ini kelasnya kelas nah, Sonia Ayu Febrianti ada? Hadir, Pak. Adelia Nur Asifa. Hadir, Pak. Hari Fadli. Hadir, Pak. Aulia Maria Ulfa. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Manajemen Nur Alvinda Rizkia. Hadir, Bapak. Dedi Mulyana. Hadir, Pak. Neneng Kusniawati. Ada di room nggak, Neneng? Ada di room nggak? Tidak ada, Pak. Berarti nggak hadir ya? Tidak ada keterangan.
Nur Santi. Ada di room kah Nur Santi? Nur Santi ada ya? Ada Pak hadir. Nanti ada hadir. Oke, oke. Intan Rahmawati. Intan Rahmawati. Di room nggak ada ya? Intan Rahmawati. Belum. Intan nggak ada ya? Lilis Nurjana. Hadir, Pak. Dapa Aditya Pangestu. Bapak maaf Neneng hadir Pak. Oh, Neneng hadir ya, oke. Intan ada nggak? Belum, Pak. Belum. Masih dihubungi. Dapa Aditya. Dapa Aditya Pangestu, ada nggak Dapa? Dapa. Di room nggak ada Dapa ya. Wawan Febrianto. Wawan sakit katanya Pak. Udah ngechat Bapak juga. Oh gitu. Kalau ngechat pribadi kayaknya pasti lupa saya. Kecuali kalau ngechatnya di grup. Padahal kalau ini tinggal ini aja. Oke. Alivia Salsabila. Hadir Pak. Hadir. Rizka Amelia. Hadir Pak. Abdurrahman Ajis. Hadir Pak. Eka Reni Anjani. Ada, Pak. Aufa Aditya. Aufa hadir, Pak. Alicia Maptuha. Alicia izin bekerja, Pak. Izin. Nggak bisa on mic. Siap. Ini karena kan ganti hari ya. Ganti jam nih, bukan ganti hari. Harinya sama, jamnya doang yang di ini. Betul, Bapak. maaf, Untuk yang Muhammad belum Salman isi hadir, Pak. KRS, Oh, belum isi KRS boleh di itu di grup dulu. manual Jadi nanti aja ya, Pak. setelah masuk setelah lebaran. Oh iya, nanti baik. Terima kasih, aktif Pak. ya. Sebentar. Oke, tadi baik, Pak Arif. Terima kasih. Yang tidak hadir itu siapa? Tadi yang hadir yang namanya ada di itu nggak? Ada di ini nggak? Nggak ada. Hadir Yang di Atas KRS, nama Dedi hadir, Bapak. Dedi. Tapi untuk di Dedi Adlink hadir ya udah. belum ada, Bapak. Udah. Hadir. Cuma di Adlink belum Dedi ada, Bapak. Mulyana. Oh, Mulato, di Dedi Dwi. grup aja. Iya, siap. Terima kasih, Bapak. Tadi sudah koordinasi Iya, sama Pak Ali selaku dosen pembimbing. Boleh. Ya, silakan nanti koordinasi. Nanti kalau sudah ini, nanti minta saya untuk ini ya, habis lebaran lah nanti ya. Saya edit. Nanti ini bisa diedit kok. Ketika sudah teman-teman sudah ada di sini. Bapak maaf Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan. Pak. Maaf yang punya Neneng kan kemarin belum ngisi KRS, tapi itu hadir Pak. Manajemen apa akuntansi? Manajemen Pak. Sebentar, manajemen ya di sesi 1. Manajemen. Oke. Atas nama Neneng ya? Iya Pak. Neneng Kusniawati. Oke, ini udah saya edit ya. Makasih ada Pak. lagi? Ya, ada lagi? Yang mau konfirmasi silakan. Bapak atas nama Adela akuntansi Pak, sesi 1 kemarin belum masuk Adlink. Oke, akuntansi ya. Akuntansi. Atas nama Adela. Iya Pak. Aulia, Maria, minggu kemarin hadir nggak? Hadir Pak, hadir Pak, seperti Adela belum divalidasi Pak. Ya, makasih ya Oke, Pak ya. ini saya edit ya. Sudah tersimpan hadir di sesi 1. Nanti yang belum
informasi aja sama akademik, nanti tinggal habis lebaran nanti konfirmasi ke saya biar saya edit aja untuk presensinya. Ada lagi? Nah, nanti kita liburan dulu nih. Jadi kita pengantar saja ya di mata kuliah ini ya, karena 2 sesi ini pengantar. Nanti setelah ini teman-teman lebaran baru teman-teman tuh nanti berhubungan dengan berbagai macam materi-materi yang ada di sini. Nanti bahan materi udah saya share ya. Nanti saya share semua nih bahan-bahannya nih. Ada sampai dengan 6 dulu ya, nanti saya share. Nah, kemudian teman-teman juga nanti kan ada panduan skripsi ini yang teman-teman nanti ini kan ya, nanti ini saya share juga di Adlink ya, atau di pertemuan keberapa gitu. Nah, yang jelas di dalam ini tuh sekarang itu kita harus variabelnya itu 2 variabel. Variabel X1 dan variabel X2 terhadap Y gitu ya. Jadi judulnya teman-teman pikirkan tuh udah harus variabelnya 2 gitu ya. Baik itu akuntansi, baik itu manajemen, di dalam penelitiannya itu harus ada X1-nya 1, X2-nya variabel bebasnya terhadap Y yang ada di sini. Nah, ini contoh nanti dari modulnya atau panduannya nanti saya kirimkan di Adlink. Itu yang harus teman-teman siapkan, teman-teman pikirkan ke depan. Nah, bagaimana caranya teman-teman tuh bisa menyelesaikan tugasnya nanti gitu. Jadi nanti teman-teman sekarang sudah mulai punya ancang-ancang nih. Kira-kira nanti teman-teman mau meneliti yang mana gitu, penelitiannya itu. Itu yang harus diinikan. Nanti dalamnya dari masing-masing ya yang berhubungan dengan ini, mulai dari teman-teman nanti pendahuluan ya, kemudian teman-teman nanti mulai ada aturan-aturan di dalamnya ya, termasuk nanti juga ada cek plagiarism. Plagiarism itu nanti dengan sendirinya itu dibuatkan ya di sesuatu ini, dibuatkan nanti biar cepat selesai itu teman-teman menyelesaikan dari nilainya yang berhubungan dengan kegiatan itu. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan kalau ada. Yang absen manual ada 3 orang ya. Muhammad Salman Al-Farizi, manajemen, Dwi Mulato, manajemen, sama Muhammad Haidar, manajemen juga. Baik, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam suatu penelitian ini, teman-teman sebisa mungkin nanti, karena ini adalah mata kuliahnya adalah kan mata kuliah berhubungan dengan tugas akhir teman-teman, karena nanti akan dihubungkan tugas mata kuliah nanti penelitian, kemudian dengan proposal penelitian, sampai dengan nanti seminar proposal, sampai dengan nanti dapat pembimbing. Ini adalah serangkaian yang dibuat ya, agar teman-teman itu bisa sinergi, bisa sama gitu ya, agar teman-teman itu bisa menyelesaikan perkuliahan teman-teman dengan tepat waktu. Ini yang diharapkan. Makanya penelitian ini tidak hanya sekedar teman-teman menulis saja,
Tapi teman-teman juga harus fokus ya, teman-teman juga harus mulai memikirkan bagaimana tugasnya nanti diselesaikan dengan baik. Karena nanti UASnya itu ya bikin proposal gitu UASnya. Jadi tidak hanya sekedar menjawab soal seperti mata kuliah lain, karena ini mata kuliahnya adalah mata kuliah penelitian gitu. Di dalam metodologi penelitian ke depan itu apa yang harus diharapkan. Kita mulai di sekarang mikirin judulnya gitu ya. Sifatnya teman-teman tidak harus yang penting teman-teman nulis aja gitu loh. Nulis gitu. Ketika teman-teman nulis, teman-teman berpikir, teman-teman nulis apapun itu nanti akan dapat dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak pernah mau belajar nulis, tidak pernah belajar untuk ini akan ada kesulitan yang teman-teman hadapi di dalam mata kuliah Medlit ini. Karena Medlit esensinya adalah teman-teman bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan membuat yang namanya tugas akhir gitu ya, yang harus teman-teman selesaikan di dalam penelitian teman-teman ke depan. Sebentar ya. Nah, Pak Saril, jadi masuk ke adminnya saya Lady ya, Lady doang deh. Gimana? Masuk ke adminnya yang ayah sedikit. Oh, nggak bisa masuk di situ. Nggak bisa kan kamu susah masuk. Jadi nggak, ikut aja. Tadi kan gimana Pak? Tadi kalau absen gimana ya? Absennya ini ada apa kalau kumpul gimana Pak? Nanti terus penting nggak bisa. Nggak bisa. Itu ini kira konversi. Konversi terus kenapa? Ada kuliah di Mokensen. Bukan di Mokensen. Jadi itu nanti makanya sebenarnya bisa aja manual. Kalau mau dibuatkan Google Classroom bisa juga. Ada itu kan juga sebenarnya nggak usah itu pakai Atling. Oke ya. Baik, kalau misalnya memang tidak ada ya, izin kita nih karena bulan puasa juga, saya masih di kampus kesulitan ya. Jadi biar saya bisa pulang lebih awal ya. Bapak mohon izin bertanya Boleh, untuk mencari judul penelitian itu sesuai dengan konsentrasi yang kita ambil ya Pak ya, dan bisa mencari judul penelitiannya di dalam lingkungan kerja kita atau bagaimana Pak? Baik, di dalam surat pengambilan ini tergantung teman-teman nih jurusannya apa gitu ya. Kalaupun teman-teman teman-teman manajemennya apa di dalamnya itu. Nanti kan biasanya kita tuh di manajemen tuh hanya ada dua konsentrasi ya. Teman-teman pemilihannya di SDM, ya berarti judulnya nanti adalah tentang masalah ke-SDM-an ya, manajemen SDM. Atau kalau teman-teman misalnya di bidang marketing ya judulnya teman-teman adalah di bidang manajemen marketing gitu. Begitupun akuntansi, tergantung konsentrasi yang teman-teman ambil itu apa. Apakah perpajakan, Pak. Keuangan. Nah, berarti harus sesuai dengan itu. Harus sesuai dengan judulnya, yang sesuai dengan konsentrasi yang sudah teman-teman pilih di situ. Itu ya. Jadi harus dinikah. Berarti di lingkungan kerja kita bisa ya Pak ya untuk pengambilan judul penelitian tentang pajak. Boleh. Bebas sih. Mau di tempat sendiri juga boleh. Gitu. Pak? Gak masalah. Oke, tadi yang Dedi Mulyana sama Alicia udah dihadirkan belum ya? Jadi tadi dari mana? Dari prodi apa?
Kalau saya udah Alisa, absensi Pak. Yang udah ya? Alicia mohon maaf Pak, tadi diizinkan Alicia atau maaf dihadirkan ya? hadir ya? Yang manajemen Pak. Alivia, Alivia Alicia Maptuha manajemen, Pak. Alicia Maptuha sebentar. Ini ya, Nah iya betul Pak. udah Terima kasih banyak Bapak. boleh silakan. Monggo ada lagi pertanyaannya silakan jika ada. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Jadi biar saya bisa pulang lebih awal karena saya sudah di kampus Cililitan. Baik, sama-sama. Baik, kalau tidak ada izin ya kita tutup aja perkuliahan kita untuk hari ini ya, yang dianggap sebagai pengganti yang tadi pagi yang saya tidak bisa join ya karena ada mengajar mahasiswa pasca sarjana. Tetap semangat ya teman-teman semuanya karena kita libur 2 minggu ke depan ya, libur 1 minggu sebelum Lebaran dan libur 1 minggu setelah Lebaran. Nanti kita masuk kembali di tanggal 7 April ya. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemunya bahkan kita ketemunya 2 minggu ya, 2 minggu setelah Lebaran gitu ya, di antara perkuliahan kita. Yang pulang kampung atau mungkin yang mau bersilaturahim ke sanak saudara dan sebagainya, hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan selalu ya, tetap patuhi ya dengan berbagai macam aturan-aturan lalu lintas ya, yang memang mayoritas di masa Lebaran ini pasti mobilitas teman-teman akan lebih tinggi karena memang ajangnya ajang silaturahim yang dulunya di masa pandemi kita nggak bisa kemana-mana, tetapi saat ini kita akan lebih kembali kepada normanya kita ya, yang manusia adalah sebagai makhluk sosial, bukan makhluk lagi media sosial, karena media sosial kita hanya bisa dengan via WhatsApp, via telepon dan sebagainya satu dengan yang lainnya ya. Nah, izin ya, mohon maaf semuanya. Terima kasih, kita tetap bersama saya mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf lahir batin.